Kembali di Kompas Petang, Saudara. Komisi 1 DPR RI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu pagi. Komisi 1 DPR memastikan akan fokus menggali visi misi sebagai Panglima dan tak akan menyentuh harta kekayaan pribadi Andika. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi menilai DPR tidak perlu lagi mendalami asal harta kekayaan milik Andika karena telah dilaporkan kepada KPK. Dalam LHKPN terakhir 20 Juni 2021, Andika tercatat memiliki harta kekayaan hampir 180 miliar rupiah. Aset pribadinya tersebar hingga luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia. Hari ini Komisi 1 DPR telah memverifikasi keaslian berkas Jenderal Andika dan menanti materi presentasi calon Panglima TNI sebelum fit and proper test. Di Komisi 1 bahwa kita akan melakukan fit dan proper test besok jam 10 hari Sabtu, yang nantinya diharapkan setelah acara fit dan proper kita mengambil keputusan, kiranya memang sudah disetujui, segera dikirimkan agar hari Senin bisa diparipurnakan pagi-pagi. Nantinya pada hari yang sama hasil tersebut akan dikirimkan ke Presiden sehingga nantinya tinggal menunggu pelantikan saja. Target-target kerja sasaran 100 hari pertama sampai bagaimana dalam waktu 13 bulan yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan misi dan visi Bapak Presiden. Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut jika calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus fokus dengan tugasnya untuk membina kekuatan gabungan TNI agar selalu siaga. Muldoko menyebut jika Andika tidak perlu fokus pada masa kerja namun kualitas kerjanya. Ranahnya Panglima TNI adalah bagiannya membina kekuatan. Jadi kekuatan-kekuatan yang sudah tersiapkan tadi dibina agar pada posisi yang selalu siaga operasional. Contohnya latihan gabungan. Itu adalah pembinaan kekuatan. Berikutnya adalah penggunaan kekuatan. Jadi Panglima TNI itu menggunakan semua kekuatan yang telah disiapkan oleh para kepala staf untuk kepentingan operasi. Nah itu. Jadi itu yang akan beliau lakukan dengan semakin efektif ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan interoperabilitas matra. Bagaimana antara darat, laut, dan udara itu semakin mantap ke depan di dalam menjalankan doktrinnya. Sementara kemarin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu calon Panglima TNI Andika Perkasa saat memberikan arahan dalam apel terpusat di Mabes TNI Angkatan Darat. Dalam apel terpusat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan jika ujung tombak sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah komando teritorial. Oleh karena itu, Prabowo meminta agar Korem, Kodim, Koramil, hingga Babinsa perlu dilengkapi peralatan dan perlengkapannya. Usai memberikan arahan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyerahkan 75 unit rigid inflatable boat yang merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri kepada Kasat. Penambahan 75 unit RIP ini diharapkan dapat memperkuat TNI AD dan mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Lebih lengkap terkait arahan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kita tanyakan langsung kepada juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat sore, Bung Dhanil, apa kabar? Selamat sore, Mbak Priska. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kan pertemuan pertama, betul ya, Bung Dhanil, antara Pak Prabowo dengan Pak Andika setelah ditunjuk sebagai calon Panglima TNI. Nah, arahan khusus dari Pak Prabowo ini apa kepada Pak Andika? Pertama, Mbak Priska, tentu bahasa yang tepat itu bukan arahan lah ya. Jadi bahasa yang paling tepat tentu adalah karena kebetulan Pak Prabowo pada kesempatan itu diundang untuk memberikan ceramah dan pembekalan kepada para komando teritorial ya, para Korem, Kodim, Kodam dan seterusnya terkait dengan komando teritorial seperti
yang sudah tadi dikutip oleh Kompas. Jadi pada prinsipnya Pak Prabowo ingin menyampaikan kepada seluruh komponen di TNI Angkatan Darat bahwasannya komando teritorial itu adalah garda terdepan bagi pertahanan kita, sehingga perlu terus diperkuat, termasuk profesionalisme prajuritnya dan juga alutsistanya. Jadi pada prinsipnya Pak Prabowo kemarin bertemu dan melakukan silaturahim dan sharing terhadap pandangan-pandangan Pak Prabowo terkait dengan komando teritorial. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, memperkuat komando teritorial. Nah, kalau kita bicara soal pertemuan ini kan momentumnya jelang pelantikan Pak Andika, beberapa hari jelang pelantikan Bung Daniel. Nah, saat Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika sebagai calon Panglima Tunggal ini, Pak Prabowo memberikan tanggapankah? Apa tanggapannya atau bahkan dilibatkan dengan diskusi mungkin dengan Pak Jokowi? Mbak Priska, sejak awal dan pada prinsipnya Pak Prabowo siap bekerja sama dengan siapapun yang dipercaya oleh Pak Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Karena Pak Prabowo tentu sebagai Menhan siap bekerja sama dengan siapapun yang dipercaya tadi oleh Pak Jokowi. Nah, dalam konteks itulah sekarang yang dipercaya oleh Pak Jokowi ditunjuk menjadi Panglima itu adalah Pak Andika, artinya Pak Prabowo siap dan dengan senang hati bekerja sama dengan Pak Andika, dan Pak Andika dan Pak Prabowo tentu memiliki hubungan yang panjang ya, karena sama-sama dari Kopassus, kemudian ada chemistry yang baik juga dengan Pak Andika, sehingga ke depan tentu ini bisa memperkuat kerja-kerja bidang pertahanan kita beberapa tahun ke depan. Dalam pembekalan tadi, apakah mungkin ada pertemuan lagi antara Pak Prabowo dengan Pak Andika tadi? Ada pesan khususkah misalnya terkait Pak Andika yang akan segera dilantik sebagai calon Panglima, Bung Daniel? Tentu Pak Andika paham betul tugas-tugas beliau sebagai Panglima kelak ya, yang dipercayakan oleh Pak Presiden, dan tentu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan berharap harmonisasi kerja antara Kementerian Pertahanan, kemudian Mabes TNI maupun 3 matra yang ada itu semakin baik. Kan tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Muldoko ya, bahwasannya tugasnya Kementerian Pertahanan itu kan sebagai bank kuat namanya, pengembang kekuatan. Segala perencanaan, kemudian pembelanjaan, administrasi, pemikiran itu berangkat dari Kementerian Pertahanan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Menteri Pertahanan. Kemudian Panglima TNI sebagai gun kuat namanya, pengguna kekuatan. Beliau adalah pemimpin operasi yang bisa mengerahkan pasukan, alutsista dan sebagainya. Sedangkan kepala matra itu sebagai pembina kekuatan atau bin kuat. Nah, tentu Pak Prabowo berharap harmonisasi ini bekerja dengan baik, satu dengan lainnya, saling melengkapi sehingga pertahanan kita semakin kuat. Seperti yang sudah dilakukan selama ini, konsentrasi Pak Prabowo misalnya pertama bagaimana mendorong modernisasi alutsista. Dan kami yakin Pak Andika paralel dengan upaya itu. Nah, Bung Dhani, kalau tadi soal komando teritorial, misal salah satu juga yang dibekali Pak Prabowo di pertemuan kali ini, apa sebenarnya output yang diharapkan ketika nanti Pak Andika menjabat sebagai Panglima? Tentu penguatan terhadap profesionalisme prajurit ya di komando teritorial itu menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara maksimal. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu seperti sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, penguatan dan modernisasi alutsista itu adalah pekerjaan yang urgent, yang harus disegerakan dalam waktu dekat. Ini yang harus segera diselesaikan oleh Panglima baru nantinya, oleh calon Panglima Jenderal Andika. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bung Daniel. Daniel Ansar, sama-sama, Mbak Priska. juru bicara Prabowo Subianto. Sehat selalu.